السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما بشأنه. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصفيه من خلقه وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسن بسنته. أما بعد، أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka membahas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kembali kepada pembahasan kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Dan kita sampai pada pembahasan tauhid al-uluhiyah atau tauhidul ilahiyah atau tauhid al-ibadah, yang merupakan tauhid yang kedua. Sebagaimana telah kita sebut sebelumnya, tauhid ada berapa? Ada 3. Ya, pembagian tauhid ada di 3. Mana dalilnya tauhid ada 3? Al-Quran, hadis Nabi SAW. Mengapa kemudian kita mengatakan atau ulama-ulama menyebutkan tauhid terbagi menjadi 3? Adakah hadis yang menyebutkan bahwasanya kata Nabi SAW tauhid itu ada 3? Yang pertama rububiyah, kedua uluhiyah, ketiga al-asma wa sifat? Enggak. Jadi gimana Pak menjawab kalau ada yang menuduh ya ahlu sunnah, menuduh a'immah ahli sunnah, para imam-imam, para ulama yang mengatakan tauhid ada 3? Bagaimana cara menjawabnya Pak? Ini perkara yang baru. Ya, kita bilang kalian mengatakan begini bid'ah. Perkara baru. Sekarang kalian mendatangkan tauhid ada 3. Bahkan ada yang mengatakan tauhid ada 3. Ini seperti keyakinan orang-orang Nasara yang meyakini ada trinitas. Bagaimana cara menjawabnya, Pak? Apa dalil bahwasanya tauhid itu ada 3? Mana menyebutkan tauhid ada 3 di dalam surat Al-Fatihah? Dalilnya disebutkan adalah al-istiqra' wa tatabbu'. Apa itu istiqra' wa tatabbu'? Penelitian, melihat kepada nas-nas ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang iman kepada Allah itu berkaitan dengan 3 hak Allah yang harus ditauhidkan, yang harus diesakan, yang harus dijadikan Allah Subhanahu wa taala satu di dalam perkara tersebut. Jadi tauhid yang 3 ini bukan kemudian sebagaimana kata orang-orang yang menuduh bahwasanya Ahlussunnah menjadikan tauhid 3 sebagaimana keyakinan trinitas orang-orang Nasara. Waliyadu billah. Allah satu. Berbeda dengan keyakinan orang-orang Nasara, ya, yang meyakini Allah ada 3. Tuhan itu ada 3. Ada Tuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus atau lain sebagainya dari pembagian mereka. Waliyadu billah. Kita meyakini Allah itu satu. Namun Allah memiliki hak yang harus diesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam hak-haknya tersebut. Dan ini satu pada dasarnya. Hanya saja para ulama menyebutkan ada 3 tauhid itu dalam rangka belajar, agar kita lebih mudah memahami hak-hak Allah, agar kita lebih mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana pembahasan ini tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhidul asma'i was sifat. Kalau cuma membahas pembahasan tauhid ya, dari awal hingga setengah kitab mungkin pembahasan tauhid iman kepada Allah berkaitan dengan 3 tauhid yang kita sebutkan.
satu tauhid. Mungkin lebih mudah dengan kita mempelajari pembagian yang disebutkan oleh para ulama. Sama seperti pembagian rukun salat. Ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 9. Apa dalilnya? Rukun salat ada 13, 14, 15. Adakah di dalam hadis disebutkan oleh Nabi rukun salat itu 15, ini dan ini? Enggak. Dalilnya adalah al-istiqra' wat tatabbu'. Ketika para ulama melihat kepada nas-nas, ya, kepada nas-nas, semisal dalam permasalahan rukun salat. Jadi ada hal-hal di dalam salat yang hukumnya sampai kepada tingkatan rukun. Ya, rukun ini hukumnya tidak boleh ditinggalkan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tidak sengaja, kemudian selesai salat ingat bahwasanya rukun ini tinggal, harus ulang salatnya. Ya, ini rukun yang apabila hilang daripada salah satu rukun tersebut maka batal ibadah tersebut. Ini rukun. Sehingga melihat kepada nas-nas yang serupa, kepada gerakan-gerakan atau amalan-amalan di dalam salat, maka ada amalan-amalan yang serupa yang hukumnya masuk ke dalam hukum rukun. Sehingga para ulama ada yang mengatakan 14, 13 dan lain sebagainya sesuai dengan ijtihad mereka di dalam memandang amalan di dalam salat tersebut, apakah mereka masukkan hal tersebut ke dalam kategori rukun atau mungkin ke dalam kategori wajib atau mungkin ke dalam kategori sunnah. Ya, jadi dalilnya adalah al-istiqra' wat tatabbu'. Ya, dan juga adapun tuduhan orang-orang yang mengatakan yang membagi tauhid menjadi 3 adalah keyakinan seperti keyakinan orang-orang Nasara. Wa iyadzubillah. Keyakinan orang-orang Nasara keyakinan kufur. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ya, artinya kita sama-sama tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu esa, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak memiliki rekan, tidak memiliki keturunan. Ini Allah Subhanahu wa taala esa yang maha sempurna, maha mulia. Bagaimana mungkin kemudian dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu 3 sebagaimana keyakinan orang-orang Nasara? Wal iyad billah. Ya, adapun sebagaimana kita sebutkan tauhid yang 3 yang disebutkan oleh para ulama dan bahkan ulama yang lainnya mungkin menyebutkan ada yang terbagi menjadi 2. Ya, ini semua bermakna sama. Tauhid 3, 2 semua sama, hanya metode pembelajaran. Kalau ada orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini Allah punya nama-nama dan sifat-sifat, nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia, yang maha mulia dan maha sempurna sesuai dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tidak tahu pembagian tauhid jadi 2, jadi 3. Tapi dia beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah. Meyakini Allah memiliki nama-nama yang sempurna dan sifat-sifat yang mulia, walaupun dia tidak mengetahui pembagian tauhid kedua, 3 atau lain sebagainya. Apakah hamba yang seperti ini berdosa? Enggak. Dia tetap dikatakan muwahhid walaupun dia tidak tahu pembagiannya, tapi selama dia mentauhidkan Allah sebagaimana yang diinginkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hamba tersebut adalah hamba yang muwahhid. Ahlut tauhid adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala janjikan baginya surga. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada kitab yang kita baca, kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad. Kita sampai pada pembahasan asyirku fit tawakkul, kesyirikan yang terjadi di dalam tawakal seorang hamba ketika ia menggantungkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam hal-hal yang hanya dimampu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah kita sebutkan rinciannya pada pertemuan yang telah lalu, dan kita sampai kepada ucapan Syekh Hafizahullah Ta'ala, kata beliau Hafizahullah Ta'ala, wa qad ja'ala Allah at-tawakkul 'alaihi min abrazi sifatil mu'minin. Allah jadikan at-tawakkul, tawakal yang benar, merupakan sifat orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa
wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya, hanya saja orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang apabila diingatkan akan Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati-hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanan mereka. Bertambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan sifat yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertawakal hanya kepada Allah. Dan dalam ayat ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala wa 'ala rabbihim yatawakkalun, ada faidah al-hasr sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, yaitu ketika sesuatu yang haknya di akhir kemudian dikedepankan, ini memiliki makna pembatasan. Al-hasr artinya pembatasan. Bagaimana pembatasannya? Ya, asal kalimatnya yatawakkaluna ala rabbihim wa yatawakkaluna ala rabbihim. Ya, disebutkan fiilnya terlebih dahulu, kemudian fa'ilnya, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan fiil tersebut. Ini susunannya aslinya di dalam bahasa Arab. Namun di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengedepankan sesuatu yang harusnya diakhirkan. Namanya al-jar dan al-majrur. Ala rabbihim, seharusnya datang setelah fiil. Namun dalam ayat ini Allah kedepankan ala rabbihim yatawakkalun. Asalnya yatawakkaluna ala rabbihim. Jadi maknanya bukan hanya bertawakal kepada Allah. Ya, bukan hanya bertawakal kepada Allah. Kalau dikatakan wa yatawakkaluna ala rabbihim, ya mereka bertawakal kepada Allah cukup. Walaupun mereka bertawakal, ya bersamaan mereka bertawakal kepada Allah, bertawakal kepada selain Allah, ini masuk ke dalam cakupan ayat. Namun di dalam ayat ini Allah mengatakan wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah mereka bertawakal. Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah wahai Allah kami beribadah. Hanya Engkaulah yang kami sembah. Ada makna hanya pembatasan, bahwasanya beribadah hanya kepada Allah. Iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Ya, bukan meminta pertolongan kepada Allah. Ini mungkin meminta pertolongan kepada Allah ibadah. Namun meminta pertolongan kepada Allah, bisa saja seseorang meminta pertolongan kepada selain Allah. Bersamaan dia meminta pertolongan kepada Allah, dia minta pertolongan kepada selain Allah pada hal-hal yang hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun dalam kedua ayat yang kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan makna pembatasan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, yaitu ketika sesuatu yang haknya di akhir kemudian dikedepankan. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, ya'tamiduna 'alaihi biqulubihim fala yarjuna siwahu, wa fil ayati wasful mu'minina haqqan bi thalathati maqamatin min maqamatil ihsan wa hiya al-khawf wa ziyadatul iman wa tawakkul 'ala Allah wahdah. Kata beliau hafizahullah taala, dari ayat yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal tersebut, yaitu orang-orang yang beriman, merekalah orang-orang yang menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mendapatkan kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Menggantungkan hati hanya kepada Allah. Fala yarjuna siwa, dan dia tidak berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun nanti jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan bahwasanya tawakal itu tidak bertentangan dengan ikhtiar. Bukan kemudian tawakal, saya bergantung kepada Allah, hati saya hanya berharap kepada Allah, namun tidak melakukan ikhtiar. Ini juga salah. Nah, nanti kita sebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Habibullah taala beberapa kalimat yang akan datang. فلا يرجون سوى وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاثة مقامات من مقامات الإحسان. Di dalam ayat di dalam surat Al-Anfal tersebut Allah sebutkan 3 sifat orang-orang yang beriman dengan iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu takut, al-khauf.
Al-khawfu minallah, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ziyadatul iman, bertambah keimanan. Dan ini merupakan keyakinan dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pada dalam ayat yang kita bacakan, bahwasanya iman seorang mukmin itu naik turun. Iman seorang mukmin itu naik turun. Dan ini sebelumnya pernah kita singgung, ya. Pernah kita singgung. Karena ada di dalam kelompok-kelompok Islam yang meyakini iman itu satu, tidak naik turun. Iman satu. Iman ada maka ada. Sama seperti imannya Nabi Muhammad, sama seperti imannya Jibril. Ya, kalau hilang keimanan maka hilang keseluruhannya. Ini keyakinan mereka, ada dari kelompok-kelompok Islam yang meyakini bahwasanya iman itu la yatajazza, kata mereka. Iman itu tidak naik turun, tidak terbagi. Iman cuma satu. Ya kalau beriman sama imannya seperti iman Nabi Muhammad, sama imannya seperti imannya Jibril, malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, sekali lagi, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, iman itu naik turun. Demikian pula amalan, ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang kemudian menaikkan keimanan seorang hamba, dan ada amalan-amalan yang menyebabkan turun keimanan seorang hamba. Dan ini kita saksikan, kita lihat pada diri-diri kita. Ada waktu-waktu di mana iman kita naik, ya. Iman kita naik seakan-akan surga dan neraka berada di hadapan mata kita. Sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika mereka mengeluh kepada sahabat yang lain, mereka mengatakan, kita ini orang munafik. Kalau kita di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan surga dan neraka di hadapan kita. Amalan, oh ini amalan surga, ini amalan neraka, lakukan amalan neraka, tinggalkan amalan-amalan yang menjerumuskan ke dalam neraka. Amalan surga kita lakukan amalan-amalan yang memasukkan ke dalam surga. Adapun amalan-amalan neraka kita tinggalkan agar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Ya, mereka ya sama, saya juga begitu, kata sahabat yang lainnya. Ini kita ini orang-orang munafik. Sehingga mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu perihal apa yang mereka rasakan. Ketika mereka dekat dengan Nabi, iman mereka seakan-akan mencapai puncaknya. Ya, dunia ini seakan-akan kasih semua dunia untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dilalaikan dengan keluarganya. Bukan kemudian seperti kita jamaah yang dirahmati Allah, tidak dibayangkan demikian. Mereka lalai dengan perkara-perkara mubah, dengan perkara-perkara keluarga. Ya, ini yang mereka sebutkan di dalam riwayatnya. Kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan perkara tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruwaidan, perlahan-lahan. Iman itu perlu dipupuk, perlu dibiasakan, perlu istiqomahkan di dalam lingkungan yang kemudian membantu iman tersebut terus naik dan istiqamah di atas keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu naik turun. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una. Dan di dalam riwayat yang lainnya wasittuna syu'bah. Iman itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 60, dan dalam riwayat yang lainnya 70 sekian cabang. Ya, dan yang paling tingginya, iman yang paling tingginya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kalimat la ilaha illallah, mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah. Ya. Dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan malu merupakan bagian dari keimanan. Dan jelas bahwasanya iman la ilaha illallah, mengamalkan segala konsekuensi la ilaha illallah, itu paling tinggi keimanannya. Beda dengan hanya menyingkirkan gangguan dari jalanan. Walaupun itu ibadah, bernilai pahala di sisi Allah. Hanya saja ada amalan-amalan yang lebih bernilai, yang lebih tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan yang lainnya. Kemudian sifat yang ketiga, sifatnya orang-orang yang beriman yang hak. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal tersebut, at-tawakkulu 'ala Allahi wahdah. Bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, di dalam hal-hal yang hanya dimampu oleh Allah Subhanahu wa taala, semisal memberikan rezeki,
ya, memberikan mudarat, memberikan manfaat, menyingkap kemudaratan. Ini murni hak Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya boleh berharap dan menggantungkan hati kita di dalam hal-hal yang semisal yang kita sebutkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh memalingkan tawakal tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena bisa menjatuhkan seseorang ke dalam kesyirikan di dalam tawakal. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, والتوكل على الله سبحانه لا ينافي السعي في الأسباب والأخذ بها. Ini yang kita sebutkan. Kata beliau wahfizallahu taala bahwasanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak menafikan usaha dan melakukan sebab-sebab. Yang namanya tawakal tidak menafikan usaha dan melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Fa inna Allah Subhanahu wa ta'ala qaddara maqdurat marbutah bi asbab wa qad amara Allah tabaraka wa ta'ala bi ta'ati al-asbab ma'a amrihi bi tawakkul. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan sesuatu itu terikat dengan sebab. Ya, Allah mentakdirkan sesuatu terikat dengan sebab. Dan nanti Syekh Habibullah Ta'ala menukilkan ucapan Imam Ibn Rajab Habibullah Ta'ala tentang amalan perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala bentuk-bentuk amalan seorang hamba, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk melakukan sesuatu yang telah Allah takdirkan di dunia. Ya, hukum secara umum ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan rizki itu didapatkan dengan usaha, maka wajib seorang hamba untuk berusaha. Ya, kata beliau hafizahullah taala, Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala sesuatu itu terikat dengan sebab. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk melakukan sebab. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tawakkal. Fal akhdhu bil asbab ta'atun lillah li'anna Allah amara bidzalik wa huwa min 'amali al-jawarih wat tawakkul min 'amali al-qalbi wa huwa iman billah. Kata beliau hafizahullah taala, dan melakukan sebab itu merupakan satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, melakukan sebab, berikhtiar, berusaha merupakan taat kepada Allah. Karena Allah yang memerintahkan hamba-hambanya untuk berusaha. Jadi ini merupakan taat kepada Allah, merupakan ibadah tersendiri yang terpisah dari tawakal. Jadi ikhtiar ibadah tersendiri. Kemudian kata beliau wa huwa min amalil jawarih, adapun ikhtiar adalah amalul jawarih, perbuatan anggota badan, amalan ibadah anggota badan. Kembali kepada definisi ibadah yang kita sebutkan, bahwasanya ibadah itu adalah segala sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, baik itu dengan diperintahkan atau Allah memberikan ganjaran berupa pahala, maka itu ibadah. Baik itu ucapan lisan maupun perbuatan anggota badan maupun amalan-amalan hati. Ya, selama itu merupakan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan tersebut merupakan ibadah. Jadi Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk berikhtiar, maka ini ibadah terpisah. Satu ibadah yang merupakan amalul jawarih, amalan anggota badan. Wat tawakkul min amalil qalbi. Adapun tawakal adalah ibadah hati. Jadi ikhtiar ibadah anggota badan dan tawakal merupakan ibadah hati. Jadi dua ibadah yang terpisah. Ya, jadi tidak bertentangan. Ketika seseorang bertawakal, nggak perlu lagi berikhtiar. Atau orang berikhtiar berarti tidak tawakal. Nggak ada berkesinambungan sebagaimana yang disebutkan. Ya, bahwasanya kedua hal tersebut tidak bertentangan. Kedua hal tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kedua hal tersebut ikhtiar dan tawakal merupakan dua ibadah yang berbeda untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang satu amalan anggota badan, yang satu amalan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum, di dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin untuk mereka
mempersiapkan diri-diri mereka, mempersenjatai diri-diri mereka untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Allah memerintahkan untuk berikhtiar. Ya, kalau memang tawakal itu hanya sebatas menggantungkan hati kepada Allah, kemudian tanpa usaha, maka Nabi SAW orang yang paling berhak untuk bertawakal sedemikian rupa. Ya, tawakal hanya kepada Allah tanpa perang. Biar musuh datang menyerang, kita tawakal aja sama Allah. Ya, ini merupakan nanti disebutkan bahwasanya bentuk ta'an, bentuk penghinaan kepada iman kepada Allah. Ketika seseorang hanya bertawakal kemudian menghilangkan ikhtiarnya, usahanya untuk mendapatkan maslahat tersebut. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 60, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Dan persiapkan diri-diri kalian untuk menghadapi mereka. Ya, persiapkan dari kekuatan-kekuatan, persenjatai diri-diri kalian untuk menghadapi musuh-musuh kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dan juga dalam surat Al-Jumu'ah kata Allah Subhanahu wa taala, apabila telah selesai kalian tunaikan salat Jumat, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maka bertebaranlah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala untuk mencari keutamaan rezeki yang telah diberikan dan disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk berusaha. Allah perintahkan kita untuk berusaha. Dan juga sebagaimana kisah yang kita sebutkan, Maryam, ibunda Aisyah, ibunda Isa alaihi salatu wassalam, ya, Maryam ketika setelah melahirkan Isa, Maryam kemudian Allah perintahkan untuk menggoyang batang kurma. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alayki rutban janiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Maryam, huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah. Goyangkan batang kurma tersebut wahai Maryam supaya jatuh kurma. Kalau kita bayangkan usaha yang dilakukan, ikhtiar yang dilakukan Maryam, mungkin enggak menjatuhkan kurma, Pak? Enggak mungkin, batang kurma enggak mungkin digoyang, terlebih oleh seorang wanita yang baru melahirkan. Namun Allah tetap memerintahkan Maryam untuk berusaha. Walaupun terkadang usahanya tidak seberapa, walaupun terkadang usahanya seakan-akan tidak mungkin mendapatkan hasil yang ia inginkan. Namun disinilah tawakal. Di sini peran tawakal muncul. Ketika telah berikhtiar, telah berusaha, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk tawakal. Kalau orang enggak tawakal kepada Allah, Maryam tidak tawakal kepada Allah, hanya tawakal kepada dirinya dan kekuatannya, Maryam akan mengatakan, enggak mungkin, apa yang digoyangin kurma, enggak akan mungkin jatuh kurmanya. Namun ketika dia bertawakal kepada Allah, kemudian dia berikhtiar dengan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala jatuhkan buah kurma kepada Maryam untuk kemudian ia makan setelah lelah melahirkan Isa alaihissalam. Disebutkan kata beliau hafizallahu taala, wa qala ba'd ulama man ta'ana fil harakah yani fi as-sa'i wal kasb wal akhdh bil asbab faqad ta'ana fi sunnah wa man ta'ana fi tawakkul faqad ta'ana bil iman. Disebutkan oleh sebagian para ulama, barang siapa ta'ana fil harakah, yang menghilangkan, mencela ikhtiar, ya, meninggalkan ikhtiar di dalam mendapatkan maslahah, di dalam menolak kemudaratan, barang siapa yang meninggalkan melakukan sebab-sebab faqad ta'ana fis sunnah, maka dia telah mencela sunnah. Ya, mencela sunnah. Kenapa? Karena ayat-ayat, hadis-hadis Nabi SAW memerintahkan kita untuk berikhtiar. Kemudian kita mengatakan tidak perlu berikhtiar, padahal itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa man ta'ana fit tawakkul faqad ta'ana bil iman. Dan barang siapa yang ta'an, ya, meninggalkan, mencela at-tawakkul, mencela tawakal kepada Allah, hanya bergantung diri kepada dirinya sendiri, menggantungkan hatinya kepada dirinya, kepada kemampuannya, menggantungkan hatinya kepada kemampuan orang lain di dalam mendapatkan sesuatu yang hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia telah mencelai iman. Maka sungguh ada kekeliruan di dalam imannya kepada Allah. Jadi sekali lagi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman, at-tawakkal dan al-ikhtiyar,
ya, tawakal dan melakukan sebab, berusaha melakukan sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dua ibadah yang berbeda. Yang satu merupakan ibadah amalan hati yaitu tawakal, dan ikhtiar merupakan amalan anggota badan dan juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi nilai ibadah tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau Allah taala, qala al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, al-a'malu allati ya'maluha al-'abdu thalathat aqsam. Amalan-amalan yang dilakukan, kata beliau Allah taala, disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam dan Syarah Al-Arba'in An-Nawawi, ya, miliknya Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala. Kata beliau rahimahullah, amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba itu ada tiga jenis, terbagi menjadi tiga. Amalan yang dilakukan oleh seorang hamba terbagi menjadi tiga. Yang pertama kata beliau rahimahullah taala, at-ta'at allati amara Allah 'ibadahu biha wa ja'alaha sababan lin najati minan nar wa dukhulil jannah. Fahadha la budda min fi'lihi ma'a at-tawakkul 'ala Allah fihi wal isti'anatu bihi 'alayhi fa innahu la hawla wa la quwwata illa bih wa ma syaa'a kana wa ma lam yasha' lam yakun faman qassara fi shay'in mimma wajaba 'alayhi min dhalik istahaqqa al-'uqubata fid dunya wal akhirah syar'an wa qadra. Kata beliau, kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, amalan yang pertama adalah amalan ketaatan. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang dilakukan oleh hamba. Amalan yang diperintahkan oleh Allah, yang bernilai ibadah, yang bernilai taat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan amalan-amalan tersebut sebagai sebab untuk seseorang diselamatkan dari neraka dan kemudian menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga. Dan amalan yang seperti ini maka wajib dan harus dilakukan. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus dilakukan oleh seorang hamba, dan bersamaan dengan itu ia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam beramal dengan amalan tersebut. Ya, karena kita beramal amalan saleh pun tidak terlepas dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting kita menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun di dalam permasalahan ibadah. Ya, jangan bergantung kepada diri sendiri. Oh, ini kan karena saya belajar ilmu agama, ini kan karena saya pintar, saya cerdas, saya begini. Ya. Banyak dari umat-umat terdahulu bagaimana mereka mengenal Islam lebih daripada kita mengenal Islam. Namun karena bukan hidayah, karena tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun tidak masuk ke dalam Islam. Abu Talib yang telah melihat kebenaran agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun karena tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, secerdas apapun seseorang, seberapa besar pun ilmunya terhadap agamanya, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hidayah kepadanya, maka tidak akan mudah baginya untuk mengamalkan hidayah, tidak akan mudah baginya untuk mengamalkan syariat dan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam amalan taat tersebut kata beliau rahimahullah taala, maka perlu seseorang juga tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan ketaatan tersebut. Dikarenakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan yang dimiliki oleh seorang hamba, ya, untuk melakukan sesuatu kecuali apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa ma syaa'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjadi, dan apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi. Dan barang siapa qassara fi syai'in mimma wajaba alaihi min dzalik, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah dari amalan-amalan ketaatan yang kita sebutkan, maka berhak baginya, ya, orang tersebut berhak mendapatkan azab, uqubah, ya, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Qala Yusuf bin Aswab, yuqalu i'mal 'amala rajulin la yunjihi illa 'amalu wa tawakkal tawakkul rajulin la yusibuhu illa ma kutiba lahu. Dinukilkan dari ucapan Yusuf bin Asbab, kata beliau
rahimahullah taala, kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, beliau menukilkan ucapan Yusuf bin Asbad, yuqalu i'mal 'amal rajulin la yunjihi illa amal. Jadi beliau sebutkan kaidah tentang bagaimana kita menghadapi ikhtiar dan tawakal. Kata beliau dalam permasalahan ikhtiar, kata Yusuf bin Asbad, i'mal, maka beramallah. Ini dalam permasalahan ikhtiar. I'mal amal rajulin la yunjihi illa amal. Beramallah dengan amalan yang seakan-akan kita tidak akan diselamatkan kecuali oleh amalan tersebut. Jadi usaha cari uang seolah-olah kalau nggak dapat uang ini bahaya, bisa meninggal, bisa mati. Jadi seakan-akan bekerja, berusaha mencari rezeki, berikhtiar, seakan-akan amalan tersebutlah yang akan menyelamatkan kita. Namun bersamaan dengan itu, kata beliau rahimahullah, wa tawakkal tawakkul rajulin la yusibuhu illa ma kutiba lah, dan bertawakkallah sebagaimana tawakalnya seseorang yang meyakini bahwasanya tidak akan menimpanya kecuali sesuatu yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhtiar, berusaha, serius di dalam berusaha, serius di dalam berikhtiar, serius di dalam melakukan sebab-sebab yang mubah untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan. Namun bersamaan dengan itu bertawakallah kepada Allah dan yakinlah bahwasanya kita tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah ditakdirkan dan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang kedua dari amalan hamba Allah, kata beliau rahimahullah taala, ma ajrallahu al-'adata bihi fid dunya wa amara 'ibadahu bi ta'atihi kal akli 'inda al-ju'i wash-shurbi 'inda al-'atash wal istidlal min al-har wat tadaffu min al-bard wa nahwi dhalik. Fahada aidan wajibun 'ala al-mar'i ta'ati asbabihi. Kata beliau rahimahullah taala, amalan yang kedua adalah yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan, ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan tersebut sebagai bentuk ketentuan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya, hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di muka bumi Allah, seperti makan ketika lapar. Ya, ini merupakan amalan yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai adah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Makan ketika lapar, sifat tabiat manusia Allah Subhanahu wa taala berikan rasa lapar, maka makan. Ya, jangan kemudian tawakal, biar kita bergantung kepada Allah, enggak usah makan. Biarkan Allah yang memberikan rasa kenyang. Ini bablas di dalam memahami tawakal dan meninggalkan al-ikhtiyar. Dan juga sebagaimana minum ketika haus, dan juga al-istidlal min al-har, berlindung dari panas, dan juga at-tadaffu min al-bard, berlindung dari dingin, pakai jaket. Ya Pak ya. Jadi jangan kemudian dinginnya luar biasa sampai masuk ke tulang, enggak perlu pakai jaket. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan manfaat, Allah yang memberikan mudarat, dan Allah ketika menentukan, mentakdirkan sesuatu, kun fayakun. Jadi. Ya enggak perlu pakai jaket. Kalau Allah bilang seperti Nabi Ibrahim, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api yang sebelumnya panas, sifat api yang panas, ketika Allah katakan dingin. Nabi Ibrahim tidak terbakar. Ya Pak, enggak usah pakai jaket Pak ya. Hujan terobos. Maka ini hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan di muka bumi Allah untuk seseorang berlindung dari kemudaratan. Maka ini bentuk ikhtiar yang kata beliau juga wajib bagi seseorang untuk melakukan sebab-sebab untuk menghindarkan dirinya dari kemudaratan yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Dan orang yang bermudah-mudahan meninggalkan perkara-perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan, maka orang yang demikian juga terancam dengan adab. Karena apa Pak? Meninggalkan ikhtiar, meninggalkan perintah Allah. Karena Allah telah tentukan sesuatu ini bersifat panas, dan Allah larang kita untuk memudarati diri kita sendiri. Ini juga perintah Allah untuk menjauhkan diri dari kemudaratan. Sehingga orang-orang yang melanggar hukum alam, mungkin bahasanya Pak ya, hukum alam yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka
Orang-orang yang demikian juga kata beliau rahimahullah yastahiqqul uqubah, kata beliau juga terancam dengan azab. Namun di dalam permasalahan yang seperti ini keadaan setiap orang berbeda-beda. Dan ini juga yang disebutkan oleh beliau. Ada orang-orang yang mungkin diberikan oleh Allah makan sehari cukup sekali, atau mungkin 2 hari sekali, enggak masalah, dan juga tidak menimbulkan kemudaratan bagi tubuhnya. Kalau dia nggak makan, tidak masalah. Jangan diikutkan seperti kita, Pak ya. Kamu nggak sehari nggak 3 kali dosa, nggak demikian. Ya, keadaan tubuh orang itu berbeda-beda setiap satu orang dengan orang lain. Sebagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam puasa wisal, ya puasanya disambung. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inni lastu kahayatikum, inni ut'amu wa usqa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku ini tidak seperti kalian. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, aku diberikan makan dan diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian jangan ibadah seperti ibadahku, puasa seperti puasaku. Ya, puasa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksimal, puasa sunnahnya itu puasa Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Ya, maghrib berbuka. Kemudian dari subuh mulai puasa lagi, maghrib berbuka. Enggak boleh disambung. Kalau disambung masuk ke dalam dosa. Ya, karena sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keadaan Nabi berbeda, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan kekhususan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dalam hal-hal yang lainnya, ya, ngangkat beban, misalkan ngangkat berat, bekerja berat, ya, fulan sanggup angkat sekian kilo, 50 kilo sanggup dia angkat sendiri. Oh saya juga angkat. Ini namanya memudaratkan diri sendiri, dan bisa ketika dia bermudah-mudahan melakukan perkara-perkara yang demikian ini terancam dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat tubuh yang diberikan kepada kita, tubuh yang kita gunakan ini milik Allah, sehingga perlu kita jaga, jangan memudarati diri sendiri dengan melakukan sesuatu di luar tabiat, di luar kebiasaan yang telah Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan. Ini paksa diet, Pak ya, mungkin paksa diet. Yang biasa makan sehari 3 kali, 2 hari sekali makan. Terus asam lambung, ini itu, datang penyakit-penyakit yang lainnya, kemudian menjadi mudarat. Ya, selama hal tersebut mungkin memang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pada sebagian orang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekhususan, yang mungkin tubuhnya lebih kuat dibandingkan tubuh orang lain, maka enggak masalah dia melakukan sesuatu sesuai dengan keadaan tubuhnya, selama memang tidak menimbulkan kemudaratan. Kemudian jenis amalan yang ketiga adalah ma ajrallahu al-'adata bihi fid dunya fil a'am bil aghlab, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala sebagai hukum secara umum, seperti mencari rezeki. Ya, mau dapat uang, kerja. Ini hukum aghlab, hukum umum yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di muka bumi Allah. Mau sehat, ya jaga kesehatan. Lagi sakit mau sembuh, mungkin berusaha dengan minum obat, dengan melakukan perkara-perkara yang kemudian memberikan kesehatan. Ini hukum aghlab, hukum secara umum. Ya, maka amalan yang seperti ini ya juga masuk ke dalam perkara yang wajib dilakukan oleh seorang hamba sebagai bentuk ikhtiar di dalam mendapatkan maslahat dan menolak kemudaratan yang dia dapatkan dari kehidupannya. Ya, walaupun nanti kita sebutkan beberapa ucapan beliau rahimahullah taala, ada dari jenis-jenis manusia, ya, keadaan-keadaan manusia yang keluar dari hukum keumuman tersebut. Dia enggak kerja, tapi rezekinya lebih daripada orang yang bekerja. Ada apa orang seperti ini? Ada. Ini namanya keluar dari keumuman. Bahkan mungkin dia enggak kerja, bukan sedikit kerjanya, enggak kerja bahkan. Nah, ada orang seperti ini? Ada Pak. Jangan kita kemudian menganggap diri kita orang tersebut. Ini enggak usah kerjanya. Ya Ghani, wahai Allah yang Maha Kaya, jopeng sabuh guni. Berdoa di kamar minta uang 1 goni. Kok enggak turun-turun? Ini tawakal kepada Allah Subhanahu. Ini tawakal yang salah. Hukum umum yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau dapat uang bekerja, dapat rezeki
bekerja, yang kemudian rezeki tersebut kita pergunakan untuk ibadah-ibadah yang lain, yang lainnya, memberikan nafkah kepada keluarga, sama. Hal tersebut tetap kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang berkaitan dengan nukilan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, yang dinukilkan oleh Syekh Al-Fauzan rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Irsyad ila Sahih al-I'tiqad, dari amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, yang wajib dilakukan oleh seorang hamba sebagai bentuk ikhtiar, sebagai bentuk ibadahnya di dalam melakukan usaha, di dalam mendapatkan maslahat dan menolak kemudaratan bagi dirinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di dalam menjalani kehidupannya. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Yang sedikit ini semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Saya akhiri subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.